Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan etika bisnis dalam syariah. Nah, 6 landasan hukum bisnis dalam Islam itu ada apa aja? Menurut sumber Mutmainnah tahun 2017, pertama, ada prinsip tauhid. Jadi, prinsip pokok dari segala sesuatu karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, prinsip keseimbangan atau keadilan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil di dalam berbisnis, karena kecurangan bertanda kehancuran, dan kunci keberhasilan adalah kepercayaan. Yang ketiga yaitu prinsip kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting, tetapi kebebasan tersebut jelas bersifat terbatas dan tidak membawa dampak kerugian bagi umat. Yang keempat yaitu prinsip bertanggung jawab. Manusia di dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, karena kita adalah makhluknya yang mengakui ketauhidannya. Berbuat baik kepada orang lain karena kita adalah makhluk sosial, dan kepada diri sendiri, manusia adalah makhluk yang bebas berkehendak. Maka segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan sendiri dan bukan orang lain. Yang kelima yaitu prinsip kebenaran. Prinsip ini mengandung dua unsur penting, yakni kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah baik dalam proses transaksi, mencari, memperoleh, ataupun mengembangkan usaha harus dengan prinsip kebenaran. Dan yang keenam yaitu prinsip ihsan. Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, atau dalam istilah lain, beribadah atau berbuat baik seakan-akan melihat Allah. Jika tidak seperti itu, maka Allah yang melihat apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, apa saja etika bisnis dalam Islam? Rasulullah mengajarkan 10 etika dalam berbisnis dalam Islam menurut sumber Mardoni tahun 2017 dalam bukunya Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran adalah syarat yang paling mendasar dalam kehidupan bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Al-Quzwani. Kemudian hadis riwayat Muslim juga menjelaskan, siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami. Rasulullah melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Kejujuran yang diterapkan oleh Rasulullah ini adalah sebagai perwujudan dari prinsip customer oriented pada konteks sekarang, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Dalam dampak dari prinsip yang diterapkan Rasulullah, yaitu para pelanggan Rasulullah tidak pernah merasa dirugikan, serta tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi. Menurut Nurfa Dewi tahun 2015. Dengan customer oriented, maka dapat memberikan ruang pilihan kepada para konsumen atas hak hiyar, atau meneruskan atau membatalkan transaksi jika terjadi indikasi penipuan atau konsumen merasa dirugikan. Menurut Muslim tahun 2010, konsep hiyar ini dapat menjadi faktor dalam menguatkan posisi konsumen di mata produsen, sehingga tidak terjadi perbuatan semena-mena oleh produsen terhadap pelanggannya. Yang kedua yaitu etika memberi manfaat orang lain, atau disebut juga menolong. Nah, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis itu perlu sekali untuk menerapkan prinsip menolong. Dalam Islam, pelaku bisnis itu tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata, seperti yang diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau tolong-menolong kepada orang lain sebagai dampak sosial dari kegiatan bisnis. Yang ketiga yaitu tidak boleh menipu. Tidak boleh menipu dalam hal ukuran takaran dan timbangan, maka itu harus benar. Firman Allah dalam Quran surat ke-83 ayat 112 berbunyi, celakalah bagi orang yang curang.
yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Seorang pengusaha atau produsen dituntut untuk memiliki sifat transparan atau jujur atau keterbukaan. Transparansi terhadap konsumen ini adalah ketika seorang produsen mampu berlaku terbuka terhadap mutu, kualitas, komposisi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang lain itu membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain." Islam mengajarkan persaingan dalam bisnis, namun haruslah persaingan yang tidak menghalalkan segala cara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Islam menyerukan pemeluknya agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, bukan saling menjatuhkan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dan melarang persaingan yang tidak sehat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang bunyinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Yang kelima, etika yaitu tidak menimbun barang. Dalam istilah ini disebut juga dengan ihtikar. Ihtikar artinya menimbun barang atau menumpuk, menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungannya pun menjadi besar. Perbuatan ini sangat dilarang keras oleh Rasulullah. Yang keenam yaitu etika tidak melakukan monopoli. Monopoli sangat dilarang dalam Islam. Islam tidak membenarkan eksploitasi atau penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, dan tanah, serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Yang ketujuh, komoditas bisnis halal. Menjual dalam berbisnis itu hanya boleh barang-barang yang halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, atau narkoba, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi, dan patung-patung." Hadis riwayat Jabir. Dalam konteks kekinian, umat Islam juga sering terjebak tidak minuman keras dan babi. Dua jenis produk ini memang tidak secara eksplisit menjadi konsumsi atau dagangan muslim. Namun, produk turunan dari dua produk ini yang berasal dari babi atau minuman keras atau narkoba banyak beredar dan bahkan diperdagangkan oleh muslim. Yang kedelapan yaitu bisnis bebas riba. Dalam firman Allah, dalam Quran Al-Baqarah ayat 278, "Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman." Kemudian, pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang setara. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba. Yang kesembilan yaitu sukarela. Etika berbisnis itu harus dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Firman Allah pada surat keempat ayat 29 berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Yang ke-10, membayar upah segera. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya." Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah harus disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Selain itu, termasuk salah satu dari kewajiban pengusaha adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak melakukan eksploitasi, dan menjaga hak-hak karyawan. Begitulah 10
etika berbisnis dalam syariah, dan 6 landasan hukum dalam berbisnis syariah. Terima kasih.